Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sepertinya tidak akan terlalu banyak merotasi starting 11 untuk pertandingan Serie A pada akhir pekan ini melawan Torino. Menurut Sky Sport Italia melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa Inzaghi masih belum mengambil keputusan tentang line-up timnya. Inter hanya memiliki satu pertandingan Serie A lagi sebelum akhir musim, yakni bertandang ke Torino dan kemudian final Liga Champions melawan Manchester City. Mengingat final melawan City tidak lama lagi, Inzaghi mungkin mempertimbangkan untuk mengistirahatkan sebagian besar pemain kuncinya. Sang pelatih tidak ingin mengambil risiko cedera pada pemain yang dia inginkan untuk menjadi yang terbaik melawan City. Oleh karena itu, laporan menunjukkan bahwa pemain muda seperti Ebenezer Akinsanmiro dan Denis Curatolo dapat menjadi starter melawan Torino. Namun dan bagaimanapun, Inzaghi tidak akan tertarik untuk merotasi timnya secara berlebihan. Pasalnya, sang pelatih masih ingin mengakhiri musim Serie A dengan sebaik mungkin. Inzaghi berpikir bahwa kemenangan melawan Torino akan menjadi cara sempurna untuk menuju final Liga Champions. Sang pelatih ingin para pemainnya menuju ke Istanbul dengan momentum di belakang mereka. Apalagi, laga melawan Torino bisa dijadikan semacam laga uji coba menjelang laga final UCL menghadapi Manchester City. Inzaghi memiliki satu kesempatan terakhir untuk melihat bagaimana kinerja timnya, dan dirinya tidak ingin memperlakukannya sebagai karet mati. Tekanan sebagian besar berkurang dibandingkan saat posisi Inter di 4 besar terlihat terancam. Sekarang, Nerazzurri sudah lolos ke final Liga Champions musim depan dengan satu pertandingan tersisa. Meski demikian, Inter masih bisa finish di mana saja dari posisi kedua hingga keempat di klasemen, dan Inzaghi akan sangat ingin finish setinggi mungkin. Kesepakatan sponsor kaos yang baru diumumkan dengan Paramount, akan bernilai sekitar 10 juta euro untuk Inter termasuk semua bonus. Hal ini diungkapkan oleh outlet berita Italia Gazzetta.it, yang menyebut Inter secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka telah menyetujui kesepakatan sponsor jersey utama baru dengan layanan streaming Paramount. Kesepakatan tersebut akan berlangsung hanya hingga akhir musim ini. Dengan kata lain, logo Paramount akan muncul di bagian depan seragam Nerazzurri dalam 2 pertandingan terakhir mereka di musim ini, yakni laga Serie A malam nanti melawan Torino dan kemudian final Liga Champions melawan Manchester City. Gazzetta juga melaporkan bahwa logo Paramount akan ada di bagian belakang kaos matchday Inter untuk musim depan. Bintang Inter Milan, Nicolo Barella resmi dinobatkan sebagai gelandang terbaik Serie A musim 2022-2023. Pihak Liga Serie A mengumumkan di akun Twitter resmi mereka bahwa pemain berusia 26 tahun itu telah memenangkan penghargaan gelandang terbaik, dan masuk dalam tim terbaik musim ini. Barella telah menikmati musim pertumbuhan lainnya untuk Inter. Bergabung dengan Nerazzurri dari Cagliari pada musim panas 2019, Barella kini telah berseragam Inter selama 4 musim. Di musim saat ini, dia menjadi lebih vital bagi Inter daripada sebelumnya. Musim ini, Barella menjadi ancaman yang lebih besar di sepertiga akhir lapangan dibandingkan sebelumnya. Pemain berusia 26 tahun itu mencetak 9 gol untuk Inter di semua kompetisi. Barella telah mengalahkan pemain Lazio Sergej Milinkovic-Savic dan pemain Juventus Adrien Rabiot untuk memenangkan gelar gelandang terbaik. Namun, tidak hanya mereka, bintang Nerazzurri itu juga mengalahkan pemain Bianconeri Manuel Locatelli, pemain AC Milan Sandro Tonali dan pemain Roma Lorenzo Pellegrini. Ia juga mengungguli trio Napoli Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, dan Andre Frank Zambo Anguissa. Selain itu, peringkat Barella di atas rekan setimnya seperti Henrikh Mkhitaryan dan Hakan Çalhanoğlu. Pemain berusia 26 tahun tersebut telah membuat total 34 penampilan untuk Nerazzurri di Serie A musim ini, dan 50 penampilan di semua kompetisi. Bek sayap Inter Milan, Robin Gosens telah dipanggil untuk memperkuat tim nasional Jerman dalam pertandingan persahabatan mendatang. Hal ini dikonfirmasi oleh pengumuman seluruh skuad tim nasional yang dibuat oleh FA Jerman di akun Twitter mereka, yang menyertakan Robin Gosens di antara 26 pemain untuk pertandingan persahabatan melawan Ukraina, Polandia, dan Kolombia. Gosens telah masuk dan keluar dari tim nasional Jerman selama beberapa tahun terakhir.
Performa sang pemain untuk Atalanta membuatnya dipanggil untuk Euro 2020, saat Jerman dilatih oleh Joachim Löw. Di turnamen itu, Gosens menjadi salah satu pemain Jerman yang luar biasa, sang membuat Inter merekrut sang pemain pada Januari tahun lalu. Akan tetapi, Gosens belum berhasil secara konsisten mereplikasi penampilan terbaiknya dalam balutan seragam Nerazzurri. Masalah cedera dan kebugaran telah memainkan peran utama dalam mengganggu Gosens selama 1,5 musim terakhir. Namun pada akhirnya, dalam pertandingan terakhir Gosens mendapatkan daya tarik di Inter. Apalagi, ada perasaan bahwa mantan pemain Atalanta itu akhirnya mulai menunjukkan kualitas terbaiknya secara reguler. Performa yang membaik di level klub ini membuat Gosens kembali dipanggil untuk menjadi bagian dari skuad Jerman. Striker Inter Milan, Edin Dzeko bisa meninggalkan Nerazzurri musim panas ini daripada menandatangani kontrak baru. Menurut Tuttosport melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa belum ada kepastian bagi mantan pemain Roma dan Manchester City asal Bosnia itu akan tetap bersama Nerazzurri untuk 1 musim lagi. Inter dikabarkan tertarik untuk memperpanjang kontrak Dzeko. Laporan menunjukkan bahwa negosiasi telah mencapai tahap lanjut dan kontrak baru tidak lama lagi untuk pemain berusia 37 tahun itu. Terlepas dari usianya, Dzeko telah menjadi pemain penting bagi Nerazzurri sepanjang musim. Namun, alternatifnya, tidak ada jaminan bahwa Dzeko akan bertahan. Tuttosport mencatat bahwa ada tawaran untuk tanda tangan Dzeko dari Major League Soccer serta tim di Arab Saudi. Di sisi lain, salah satu pemain yang tampaknya akan meninggalkan Inter musim panas ini adalah penyerang Joaquin Correa. Pemain Argentina itu tidak pernah benar-benar menemukan performa terbaiknya dalam balutan seragam Nerazzurri. Cedera telah memainkan peran utama dalam mengganggu kemajuannya. Kepergian Correa kemungkinan akan membuka jalan bagi kedatangan Matteo Retegui. Namun, ini mungkin bukan satu-satunya pergolakan yang dilihat skuad Inter di lini serang. Penandatanganan Retegui juga bisa mengubah pemikiran Inter tentang masa depan Dzeko. Jika Nerazzurri memutuskan untuk mengandalkan pemain internasional Italia berusia 23 tahun itu, maka posisi Dzeko mungkin tidak lagi aman. Beberapa minggu ke depan akan menentukan masa depan Dzeko dengan seragam Inter. Dengan kesepakatan pemain Bosnia itu yang akan habis pada akhir bulan ini, Nerazzurri akan memutuskan masa depannya untuk selamanya.